Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi yang terkait dengan SDGs Desa, yaitu mengenal kembali konsep, indikator, dan metodologi SDGs Desa. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, peserta mampu memahami konsep dasar SDGs Desa. Kemudian peserta mampu mengenali ragam indikator SDGs Desa. Ketiga, peserta mampu memahami penggunaan metodologi SDGs Desa, sehingga pembelajaran kita kali ini diharapkan PDPLD mampu menjelaskan secara sederhana konsep, indikator, dan metodologi SDGs Desa kepada masyarakat desa di dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di desa. Baik, kita mulai. Awal mula diperkenalkan pada tahun 2020 oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI melalui bukunya disampaikan bahwa identifikasi masalah yang kemudian melatari munculnya konsep SDGs Desa antara lain, pertama, Indonesia terdiri dari kurang lebih 75.000 desa. Kemudian tingkat kemiskinan mayoritas kemudian masih ada di desa. Yang kemudian penduduk dengan tingkat kesehatan yang rendah juga ada di desa. Kemudian daya beli dan tingkat pendidikan rendah juga masih identik dengan warga desa. Sehingga disampaikan oleh Menteri Desa bahwa jika ingin meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia maju harus dimulai dari desa. Kemudian beliau juga menyampaikan potensi penyelesaian masalah. Pertama, ada poin adanya perubahan paradigmatik akibat implementasi dari Undang-Undang Desa. Sebagaimana diketahui bahwa terjadi perubahan paradigmatik yang dulunya desa sebagai objek pembangunan, sekarang desa berubah menjadi subjek dan objek pembangunan sekaligus. Artinya desa juga bisa menjadi subjek atau aktor dari pembangunan tersebut. Kemudian juga disampaikan bahwa dana desa cenderung meningkat setiap tahun sejak pertama kali diluncurkan sejak tahun 2015. Meskipun belum maksimal, penggunaan dana desa setidaknya bisa diarahkan supaya menjadi lebih baik, sehingga desa perlu kerangka arah kebijakan penggunaan dana desa yang berfokus pada hasil nyata, dan untuk itulah SDGs Desa ini saya gagas, menurut Menteri Desa. Kemudian disclaimer pada pembelajaran kali ini, bahwa tidak ada cara lain yang lebih tepat untuk memahami lebih jauh konsep SDGs Desa adalah dengan terus-menerus membaca buku SDGs Desa dan Permendes 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa secara berulang-ulang. Yang menjadi pertanyaan adalah, saat ini sudah hampir 3 tahun sejak pertama kali SDGs Desa diperkenalkan, apakah masih ada TPP kita yang kesulitan apabila ada warga desa yang bertanya, apa itu SDGs Desa? Untuk apa pendataan SDGs Desa dilakukan dan apa manfaatnya bagi warga desa? Di dalam buku dan di dalam Permendes 21 dijelaskan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa merupakan upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Tapi apakah teman-teman TPP jika menjelaskan ini kepada warga desa, maka warga desa akan mengerti? Tentu saja tidak, sehingga dengan mempelajari SDGs Desa secara lebih mendalam,
teman-teman bisa menyederhanakan konsep ini dan dapat menjelaskan secara sederhana SDGs desa kepada masyarakat desa. Apa sih urgensinya SDGs desa? Pertama, bagi warga desa adalah sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa agar lebih tepat sasaran karena didasarkan pada data dan kondisi real masyarakat desa. Kemudian sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis masyarakat desa untuk turut serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan yang ada di desa. Yang ketiga, sebagai salah satu proses demokratisasi di desa dan proses pembelajaran serta pendewasaan bagi masyarakat desa melalui kepemilikan dan pemanfaatan data di desa. Lalu apa manfaatnya atau urgensinya SDGs desa bagi teman-teman TPP? Pertama, sebagai alat utama untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, karena semuanya sudah berbasis data. Kemudian, urgensinya bagi pemerintah pusat atau bagi kementerian adalah sebagai basis perumusan kebijakan. SDGs desa merupakan bagian dari agenda pembangunan global, dan dengan munculnya SDGs desa ini, maka masyarakat desa dipastikan menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan berkelanjutan. SDGs desa tidak hadir secara tiba-tiba, dia merupakan rangkaian panjang sejak tahun 1990-an, di mana negara-negara dunia pada saat itu menyepakati adanya International Development Goals yang kemudian berlanjut menjadi pada tahun 2000-an menjadi Millennium Development Goals atau MDGs. Kemudian pada tahun 2015 berlanjut menjadi Sustainable Development Goals, yang dimana Indonesia juga menjadi bagian salah satu negara yang menandatangani kesepakatan tersebut, sehingga pada tahun 2017 melalui Perpres SDGs global diadopsi sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dan pada tahun 2020 barulah Menteri Desa mengadopsi atau mengadopsi ya, menyesuaikan, mengembangkan TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan, menjadi SDGs desa, yaitu pelaksanaan SDGs di tingkat desa. Konsep SDGs ada karena pikiran bahwa desa itu memiliki sumber daya dan potensi yang sangat besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, aspek kewilayahan. Terdapat 91% wilayah Indonesia yang merupakan wilayah pedesaan. Selain itu terdapat 11 tujuan dalam TPB yang berkaitan dengan kewilayahan desa. Yang kedua, aspek kependudukan. Terdapat 43% total penduduk Indonesia yang ada di desa, dan terdapat dan tujuan pembangunan berkelanjutan 1-6 itu sangat berkaitan dengan warga desa, sehingga apabila SDGs desa dilaksanakan dengan baik pada tahun 2030, SDGs desa akan menyumbang kurang lebih 74% capaian SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui bahwa tujuan SDGs desa itu ada 18, di mana terdapat penambahan satu tujuan, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, yang merupakan tujuan yang menggambarkan lokalitas yang ada di desa. Tujuan SDGs desa ini penting untuk dipahami
Tetapi yang lebih penting dari ini adalah memahami apa arti dan indikator dari masing-masing tujuan SDGs desa. Pertama, desa tanpa kemiskinan. Jadi apa yang dimaksud dengan desa tanpa kemiskinan bukan berarti desa tanpa orang miskin. Jadi teman-teman TPP harus bisa memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud desa tanpa kemiskinan itu ada indikatornya. Pertama, 100% masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan. Yang kedua, 100% penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga menerima bantuan. Kemudian ada cakupan layanan kesehatan persalinan dan imunisasi. Kemudian ada pemakaian kontrasepsi, kemudian ada akses air minum dan sanitasi baik pada 40% penduduk berpenghasilan rendah, kemudian ada akses layanan pendidikan, kemudian ada hunian layak untuk penduduk berpendapatan rendah, dan kebutuhan dasar lainnya. Sehingga untuk memberikan pemahaman bagi warga desa tentang tujuan SDG 1, desa tanpa kemiskinan bukan artinya desa tanpa orang miskin atau desa tanpa kemiskinan, sehingga perlu diberikan sedikit pemahaman bahwa yang dimaksud dengan desa tanpa kemiskinan adalah indikatornya sebagai berikut itu. Yang kemudian desa tanpa kelaparan. Jadi dalam mengukur desa tanpa kelaparan di tahun 2030 beberapa indikatornya antara lain, pertama peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, kedua pengembangan teknologi dan akses pasar, tiga sistem produksi yang berkelanjutan, yang empat adalah nilai tambah produktivitas pertanian. Kemudian yang ketiga desa sehat dan sejahtera, di mana beberapa indikatornya antara lain, satu, akses warga terhadap pelayanan kesehatan, terjangkaunya jaminan kesehatan, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, pemberian imunisasi lengkap pada bayi, prevalensi pemakaian kontrasepsi, pengendalian HIV/AIDS, obesitas, malaria, kusta, dan kaki gajah, pengendalian penyalahgunaan narkoba, dan menurunkan angka kelahiran pada remaja. Sehingga yang dimaksud dengan desa sehat dan sejahtera itu bukan artinya semua orang itu di desa itu selalu sehat gitu dan sejahtera, tapi kita perlu memberikan pemahaman yang diukur itu berdasarkan indikator-indikator yang ada di dalam SDGs desa. Kemudian pendidikan desa berkualitas. Jadi target utama dari tujuan SDGs desa ini sebenarnya adalah peningkatan kualitas SDM melalui pertama, satu, tersedianya layanan pendidikan keterampilan bagi warga desa, kemudian layanan pendidikan prasekolah, pendidikan non formal, yang ketiga adalah ketersediaan taman bacaan atau perpustakaan desa. Jadi pendidikan desa berkualitas bukan artinya desa itu harus punya sekolah internasional, nggak begitu gitu. Jadi ukurannya berdasarkan indikator yang ada di SDGs desa. 5. Keterlibatan perempuan desa. Jadi tujuan SDGs nomor 5 ini menyaratkan penghapusan sebetulnya ya, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui, satu, tersedianya ruang dan kesempatan bagi perempuan dalam pemerintahan desa. Kemudian median usia kawin pertama perempuan itu di rata-rata. 3. Layanan kesehatan dan pendidikan untuk perempuan. 4. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian tujuan ke-6, desa layak air bersih dan sanitasi. Diukur melalui indikator pertama, akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100% pada tahun 2030. Kemudian efisiensi penggunaan air minum. Yang ketiga, aksi melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Kemudian tujuan SDGs ke-7, desa berenergi bersih dan terbarukan.
Tujuan SDGs ini sebetulnya untuk memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan melalui satu, konsumsi listrik rumah tangga di desa mencapai minimal 1.200 kWh. Yang kedua, rumah tangga di desa menggunakan gas atau sampah kayu untuk memasak. Yang ketiga, penggunaan bauran energi terbarukan di desa. Jadi desa berenergi bersih dan terbarukan bukan berarti pemerintah desa atau warga desa itu harus punya mobil listrik gitu misalnya gitu ya. Jadi kita harus memahami indikator-indikator yang ada di dalam tujuan untuk dapat memberikan pemahaman tentang makna dari tujuan SDGs yang ada 18 tujuan tersebut. Kemudian pertumbuhan ekonomi desa merata. Tujuan utama SDGs ini adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan melalui pertama, terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja, kemudian terlaksananya PKTD yang mampu menyerap 50% angkatan kerja, kemudian tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan. Kesembilan, tujuan SDGs ke-9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Pertama, kondisi jalan yang andal, kemudian terdapat dermaga atau tambatan perahu, yang ketiga, pertumbuhan industri di desa, yang keempat, kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi di desa. 10. Desa tanpa kesenjangan. SDGs desa ini menargetkan penghapusan kesenjangan pada tahun 2020 melalui pertama yang diukur koefisien Gini desa. Yang kedua, tingkat kemiskinan yang ada di desa. Yang ketiga, status perkembangan desa. Yang keempat, indeks kebebasan sipil yang ada di desa. Kemudian tujuan SDGs 11, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Tujuan desa ini menargetkan sampai tahun 2030 terwujudnya desa inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan melalui satu, kawasan pemukiman yang bersih dan sehat, terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, yang ketiga, terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa. Yang ke-12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Jadi indikator keberhasilan SDGs desa yang ke-12 ini dapat diukur melalui adanya kebijakan desa yang mengatur pertama, pengelolaan limbah dunia usaha, yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya alam, yang ketiga, pengelolaan sampah rumah tangga maupun dunia usaha. Yang ke-13, desa tanggap perubahan iklim. SDGs desa ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim atau climate change secara global melalui pertama, tersedianya indeks resiko bencana di desa. Yang ke-14, desa peduli lingkungan laut. Tujuan SDGs desa ini adalah untuk melindungi pantai dan lautan melalui satu, kebijakan desa terkait perlindungan sumber daya laut. Yang kedua, jumlah penangkapan ikan itu naiknya secara wajar gitu ya, tidak frontal gitu. Yang ketiga, tidak terjadi illegal fishing. Yang ke-15, desa peduli lingkungan darat. Jadi SDGs desa ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan marga satwa dengan indikator antara lain satu, kebijakan pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati, dua, tersedianya luas lahan terbuka hijau, yang ketiga, berkurangnya jumlah satwa yang terancam punah. 16. Desa damai berkeadilan. Tujuan SDGs desa ini antara lain satu, tidak adanya kejadian kriminal, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta kekerasan terhadap anak di desa. Kemudian lestarinya budaya gotong royong ada di desa. Kemudian 3, meningkatnya indeks demokrasi desa. Yang keempat, tidak adanya praktik perdagangan manusia dan pekerja anak di desa. Yang ke-17, kemitraan untuk pembangunan desa. Untuk mengukur tercapainya tujuan ini, indikator yang diukur antara lain satu, keberadaan dan bentuk kerjasama desa dengan pihak ketiga. Yang kedua,
ketersediaan jaringan internet yang ada di desa. Yang ketiga, statistik desa serta komoditas dan aktivitas ekspor yang ada di desa. Yang ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Untuk mencapai tujuan desa ini, indikatornya antara lain: 1, lestarinya kegiatan tolong-menolong dan gotong royong yang ada di desa. 2, partisipasi tokoh agama di dalam kegiatan pembangunan desa. 3, perlindungan warga desa terhadap kaum lemah dan anak yatim. 4, pelestarian budaya desa. Yang kelima, penyelesaian masalah warga desa berdasarkan pendekatan budaya gitu. Jadi SDGs desa ini secara metodologi diimplementasikan menggunakan metode yang disebut sebagai sensus partisipatoris. Hal tersebut terkait erat dengan strategi pelokalan SDGs desa yang setidaknya mencakup 3 strategi, antara lain by name by address, kemudian pembangunan pada wilayah mikro yang dapat dikelola oleh desa, dan yang ketiga kolaboratif. Jadi aspek kewargaan ini menekankan pentingnya desa memiliki data individu, keluarga, sehingga desa bisa melakukan desa bisa memiliki atau merencanakan pembangunan desa berdasarkan data real yang ada di desanya sendiri gitu, by name by address. Kemudian pembangunan wilayah mikro yang dapat dikelola oleh desa. Aspek kewilayahan menekankan pentingnya pembangunan dengan lokasi yang dapat dikelola oleh desa. Yang ketiga, strategi partisipasi yang melibatkan banyak pihak. Jadi 3 strategi ini adalah strategi yang menyebabkan metodologi SDGs desa diterapkan melalui sensus partisipatoris. Kenapa pelokalan SDGs desa menjadi penting? Karena pertama, SDGs desa dapat menjadi acuan utama dalam pembangunan jangka menengah desa yang ada di seluruh Indonesia. SDGs desa dapat membuat arah pembangunan desa menjadi lebih jelas, terinci dalam tujuan-tujuan yang holistik dan terukur. Adapun lesson learned atau praktik baik yang dapat dipelajari dari strategi pelokalan SDGs ke TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertama, pelokalan itu biasanya diresmikan dalam suatu kebijakan pemerintah. Makanya SDGs desa juga diterapkan dalam kerangka kebijakan pemerintah gitu ya, melalui peraturan menteri. Kemudian pelokalan dilakukan dengan pengalihan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi SDGs ke TPB ditranslate atau dialih bahasakan, sehingga itulah kenapa SDGs desa itu juga melakukan hal yang sama, desa tanpa kemiskinan gitu ya. Padahal kalau dari TPB, dari SDGs ke TPB hanya dilakukan alih bahasa, tapi dari TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan, ke SDGs desa, dia disesuaikan dengan kelokalan desa gitu. Kemudian penambahan indikator pencapaian berupa indikator lokal. Yang keempat, perumusan indikator spesifik pada kelompok khusus, misalnya swasta gitu. Dan yang kelima, upaya penambahan tujuan seperti yang dilakukan SDGs desa dengan menambahkan tujuan ke 18. Membumikan diskursus SDGs desa itu untuk menjadi pembahasan sehari-hari bagi masyarakat desa itu bukan hal yang mudah ya. Hal tersebut itu perlu dilakukan guna memastikan bahwa terjadi kalibrasi dan pengurangan gap pengetahuan antara warga desa gitu ya dengan negara gitu atau pusat. Kemudian SDGs desa itu bukan kebutuhan pusat semata gitu. Lebih dari itu, SDGs desa itu sengaja dicetuskan
sebagai salah satu instrumen pembangunan di desa agar mampu mengakselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa melalui kepemilikan dan pemanfaatan data desa yang sangat presisi by name by address. Proses pendataan dan pemutakhiran SDGs desa itu bukan tugas terakhir bagi para pendamping desa gitu. Ia itu merupakan tugas pembuka. Jadi setelah memiliki data SDGs desa, hal utama yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir data tersebut ke dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di desa. Jadi urgensi dari proses pendataan itu memang akan selalu berkaitan dengan efektivitas dan reliabilitas data itu sendiri ya. Nah, sementara pemutakhiran itu dilakukan sebenarnya untuk dapat meningkatkan dua hal tersebut, efektivitas dan meningkatkan reliabilitas data. Jadi meski demikian, data SDGs desa itu tidak memiliki arti apa-apa jika dia tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, untuk itu tugas utama dari pendamping desa sebenarnya adalah untuk membuat desa memanfaatkan data SDGs desa yang dimiliki untuk dituangkan di dalam berbagai kebijakan desa dan mengawal praktik pelaksanaannya sehingga manfaatnya itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa gitu. Sehingga hal tersebutlah yang kiranya menjadi marwah utama dari kerja-kerja para pendamping desa. Demikian materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.